Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Agus. Baik anak-anakku sekalian, pada kita bertemu lagi di pertemuan kedua ini, tentunya dalam materi pembelajaran matematika. Baik, sebelum kalian memulai pembelajaran, ada baiknya kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Semoga apa yang kalian lakukan, apa yang kalian baca, kemudian apa yang kalian lihat itu selalu bernilai ibadah di sisinya, dan kalian dimudahkan dalam memahami materi yang Bapak sampaikan. Baik, tentunya sebelum memulai pembelajaran juga kalian siapkan alat tulis kalian. Bapak harap materi yang Bapak sampaikan kalian salin di buku tulis agar lebih kalian mengerti. Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi statistika di subbab tentang tabel distribusi frekuensi. Baik, sebelum kita lanjut ke membuat atau mengetahui langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi, harusnya kita tahu apa itu distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi adalah sebuah tabel yang menunjukkan frekuensi berbagai kejadian dalam suatu sampel. Artinya di sini suatu sampel, setiap butir atau baris dalam tabel menunjukkan frekuensi atau jumlah terjadinya nilai dalam kelompok. Nah, artinya tabel distribusi frekuensi ini memiliki, atau ketika kita buat, ada informasi yang kita dapat dari tabel tersebut. Nah, itulah tabel distribusi frekuensi. Dia dalam tabel tersebut memuat setiap butir atau baris dalam tabel menunjukkan suatu frekuensi. Artinya ada nilai di situ. Kemudian nilai itu dapat kita tarik dan kemudian kita jadikan sumber informasi. Oke. Baik, selanjutnya yaitu kita untuk membuat tabel distribusi frekuensi, tentunya kita harus mengetahui langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk membuat tabel tersebut. Nah, untuk yang pertama di sini adalah mengurutkan data dari data terkecil ke nilai data terbesar. Sebelum ini sebaiknya anak-anakku sekalian kita harus mempunyai data mentah, entah itu data tinggi badan atau data berat badan atau usia dan sebagainya, apapun itu yang jelas berbentuk data. Kemudian selanjutnya setelah ada data, poin pertama adalah mengurutkan data dari nilai yang terkecil ke nilai data yang terbesar. Oke. Baik, selanjutnya untuk poin kedua atau langkah kedua yaitu menentukan jumlah kelas yang akan digunakan pada tabel distribusi frekuensi. Nah, banyaknya kelas yang akan kita gunakan nanti, ataukah mungkin 2 kelas atau hanya 3 kelas atau 4 kelas dan sebagainya. Nah, di sini ditentukan dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana K adalah jumlah kelas, kemudian N adalah banyaknya data. Kemudian untuk langkah ketiga yaitu menghitung jarak atau rentang dengan rumus nilai tertinggi atau nilai data tertinggi dikurangi dengan nilai data terendah. Oke? Nah, inilah fungsinya tadi, kenapa data tersebut harus diurutkan, karena kita akan mengetahui atau akan melihat dari data tersebut yang mana data tertinggi dan mana data terendah. Nah, untuk menentukan range tentunya atau rentang atau jarak. Oke? Nah, nilai data tertinggi dikurangi dengan nilai data terendah. Baik, selanjutnya yaitu kita menentukan interval kelas atau jarak antara kelas pertama ke kelas kedua. Tentunya antara kelas pertama ke kelas kedua ada jarak. Berapa jaraknya? Nah, di sini kita menentukan dengan rumus I sama dengan R per K. Nah, di mana I sama dengan interval kelas, kemudian R sama dengan selisih data tertinggi dengan data terendah, ini yang kita cari tadi, jarak. Kemudian K adalah jumlah kelas. Nah, sebelumnya juga kita sudah cari. Nah, tinggal kita bagi. Kemudian selanjutnya yang kelima itu adalah tentunya membuat tabel distribusi frekuensi. Oke? Baik, tabel distribusi frekuensi. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Ini Bapak ada buatkan contoh. Berikut ini adalah data umur pasien yang terpapar virus corona di Indragiri Hilir atau Kabupaten Indragiri Hilir dengan jumlah kasus sebanyak 44 orang. Nah, 44 orang ini adalah N. N itu adalah banyak data. Oke. Nah, ini merupakan data mentah. Ini katakan tadi bahwasanya kalian harus memiliki data mentah. Nah, apa itu data mentah? Data yang belum diolah atau data yang menurut
langkah-langkahnya belum diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Ini kan masih acak-acakan. Bisa kita lihat yang pertama adalah 64, kemudian ada di baris kedua di bawahnya 41 ada 3, kemudian di baris terakhir yang paling ujung ada 53. Kan belum terurut. Nah, di sini kalian ditugaskan untuk buatlah tabel distribusi frekuensi mengenai umur pasien yang terpapar virus corona tersebut. Nah, langkah yang pertama adalah kalian harus mengurutkan data dari nilai data terkecil ke data yang terbesar. Nah, ini tadi bisa kita lihat di sini data yang sudah Bapak urutkan mulai dari 3, 9, 12, 13, 14, 14, 15 dan seterusnya sampai ke 72 tahun. Nah, artinya di sini nilai data terkecil itu ada 3, atau umur pasien yang paling termuda itu adalah 3 tahun yang terpapar virus corona, sedangkan yang paling tua itu 72 tahun. Oke, setelah kalian mengurutkan data, barulah kalian menentukan banyak kelas yang akan kalian gunakan. Akan 2 kelas atau 3 kelas dan sebagainya. Nah, dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana selanjutnya 1 ditambah 3,3 log N itu N-nya ada 44 karena banyak datanya adalah 44. Oke? Nah, makanya 3,3 log N, N-nya itu adalah 44. Makanya diganti sini sama dengan 44. Kemudian selanjutnya adalah 1 ditambah 3,3 dalam kurung 1,64. Ini adalah hasil dari log 44. Oke? Selanjutnya 1 ditambah 5,412. Nah, ini hasil dari 5,412 adalah hasil kali dari 3,3 dikali dengan 1,64. Selanjutnya ditambah dengan 1, hasilnya adalah 6,412. Menggunakan aturan pembulatan menjadi 6. Oke? Jelas anak-anakku sekalian? Baik, selanjutnya yaitu poin ketiga, yaitu menghitung jarak atau rank. Nah, jaraknya tadi adalah nilai data tertinggi dikurangi dengan nilai data terendah. Nah, nilai data tertinggi tadi kita lihat 72 tahun, kemudian dikurangi dengan 3 tahun. Nah, hasilnya ada 69. Nah, kemudian selanjutnya adalah menentukan interval kelas. Inilah interval kelas, jarak antara kelas pertama ke kelas kedua. Nah, dengan rumus R per K, di mana R adalah jarak, kemudian K adalah banyak kelas. Berarti 69 per 6,412. Hasilnya adalah 11,76. Menggunakan aturan pembulatan dibulatkan menjadi 12. Selanjutnya poin kelima yaitu, ini kesalahan Bapak. Poin kelima itu ada poin kelima, maaf salah ketik. Oke, baik. Poin kelima itu poin kelima adalah yaitu membuat tabel distribusi frekuensi. Oke, bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah banyak kelas. Banyak kelas tadi yang kita temukan K-nya ada 6. Makanya di sini ada 6 kelas. Kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam. Kemudian untuk menentukan umur, di sini ada batas bawah dan batas atas. Nah, untuk menentukan batas bawah yaitu kita memulai dari angka yang terkecil atau umur yang terendah, mulai dari 3 tahun. Nah, kemudian kita lihat tadi intervalnya atau jarak dari kelas pertama ke kelas kedua itu berapa? 12. Interval, oke? Interval kelas. Baik. Nah, karena interval atau jarak dari kelas pertama ke kelas 2 itu adalah 12, makanya 3 ditambah jarak. Jaraknya berapa? 12. 12 ditambah 3 adalah 15. Begitupun seterusnya. Jarak dari 2 ke 3, kelas 3 ke 4, kelas keempat ke 6 itu sama jaraknya, tetap 12. Kemudian untuk menentukan batas atasnya yaitu dengan menggunakan interval dikurangkan dengan 1. Interval dikurang 1, berarti 12 dikurang 1 adalah 11. 11 sudah kita ketahui 11, berarti 3 ditambah 11 berarti artinya I dikurang 1 ditambah dengan batas bawah kelas. Batas bawah kelas adalah yang pertama 3 ditambah 11 makanya 14. Kemudian selanjutnya 15 ditambah 11 itu 26 dan seterusnya. Oke? Baik. Selanjutnya itu kita menentukan frekuensi atau banyaknya orang yang terkena dari umur 3 sampai 14 tahun itu berapa orang. Bisa kita lihat di sini di data di sebelah yang sudah Bapak buat sedemikian rupa supaya kalian mudah untuk memahaminya. Kita lihat di data yang Bapak buat untuk umur 3 sampai 14 tahun, bisa kita lihat di situ yang berwarna merah itu ada 6 orang. Nah, makanya itu di situ frekuensinya ada 6 orang. Bisa kita lihat datanya 3, 9, 12, 13, 14 itu ada 6 orang. Selanjutnya yaitu 15, umur 15 sampai 26 tahun. Ada berapa orang? Yang berwarna hijau hitung. Ada 14 orang.
Nah, selanjutnya juga menentukannya seperti itu. 27 sampai 38 orang. 27 sampai 38 tahun itu berapa orang? Bisa kita cek lagi yang berwarna biru ada 10 orang. Kemudian selanjutnya umur 39 tahun sampai dengan 50 tahun berapa orang? Kita cek lagi di data yang berwarna coklat. Ada 6 orang. Kemudian 51 sampai 62 itu 62 ada 3 orang, bisa kita lihat di berwarna kuning. Kemudian selanjutnya adalah 63 sampai 74 tahun ada 5 orang. Nah, setelah itu selesai kita membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, apa yang kita dapatkan dari tabel distribusi frekuensi ini? Informasi apa kira-kira yang kita dapatkan? Nah, informasi yang pertama yang dapat kita dapatkan dari tabel distribusi frekuensi ini adalah ternyata pasien yang paling banyak terkena virus corona itu antara umur 15 sampai 26 tahun. Nah, karena frekuensinya ada 14 orang. Nah, mungkin ada beberapa faktor dan sebagainya. Nah, mungkin kita lihat lagi yang sedikit di bagian mana, umur berapa sampai berapa. Kita tinggal lihat tabel distribusi frekuensi. Nah, 51 sampai 62 tahun itu ada 3 orang yang terkena virus corona, itu yang tersedikit. Nah, sebenarnya tabel distribusi frekuensi ini sangat mempermudah kita dalam melihat suatu data. Nah, mungkin contoh ketika tidak ada tabel distribusi frekuensi, Bapak hanya mengasihkan data mentah seperti yang berwarna ini, belum terurut dan sebagainya, kalian akan sulit untuk mengecek informasi apa yang kita dapat dari data ini. Nah, setelah kalian buatkan tabel distribusi frekuensinya, kalian akan mengetahui di situ yang mana terbanyak, kemudian yang mana tersedikit. Sedangkan kalau dari yang di sini kalian tidak bisa untuk mengetahui itu karena datanya masih acak, kemudian datanya belum terurut, kalian akan susah untuk menghitung dan sebagainya. Nah, inilah fungsi dari tabel distribusi frekuensi. Nah, mungkin banyak di media sosial mengatakan bahwasanya umur yang paling rentan terkena virus corona itu adalah umur yang rentang dan umur yang tua-tua dan sebagainya. Itu ia menurut di media sosial, tetapi mungkin ada faktor lain yang menyebabkan kenapa 51 tahun sampai dengan 62 tahun itu sedikit. Mungkin karena dia sudah tua, kemudian tenaga sudah berkurang, dia mengurangi aktivitas di luar rumah atau bahkan stay home. Nah, sehingga dia tidak tersentuh atau tidak terkontaminasi dengan dunia luar, sehingga yang terpapar hanya sedikit. Nah, sebaliknya untuk yang umur 15 sampai 26 tahun itu masih aktif atau masih bertenaga dan sebagainya, memiliki banyak kegiatan. Nah, otomatis dia selalu beraktivitas di luar rumah. Nah, dengan beraktivitas di luar rumah, otomatis saling bersentuhan dan sebagainya. Mungkin itu yang menyebabkan kenapa dia yang terbanyak di Indragiri Hilir ini terpapar virus corona. Seperti itu anak sekalian. Baik, selanjutnya itu ini ada bapak beri tugas. Berikut ini data mengenai hasil ulangan matematika dengan jumlah siswa 30 orang. Sumber datanya data fiktif. Kemudian buatlah tabel distribusi frekuensi mengenai nilai matematika tersebut. Nah, kalian kerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang telah Bapak jelaskan. Kemudian kirim sesuai waktu yang telah kita sepakati. Oke, mungkin itu saja. Bapak harapkan apa yang Bapak sampaikan kalian pahami baik-baik, sehingga apa yang Bapak inginkan kalian memahami materi ini itu tersampaikan anak sekalian. Oke, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan bosan untuk belajar, terus belajar. Ketika kalian tidak susah untuk memahami, kalian harus berusaha tetap memahami, karena itu lambat laun akan memacu semangat kalian untuk mencoba sehingga kalian akan mudah untuk memahami materi tersebut. Ya, mungkin itu saja. Billahi fisabilillah haq, astaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.